Oke. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan hari kita bisa bertemu kembali, amin. Saudara, kita ini tanpa terasa sudah masuk bulan 11 ya kan. Tinggal kalau kita hitung hari-hari mungkin sekitar 45 hari lagi akan lewat bulan tahun ini, betul? Nah saudara, kalau hari-hari ini begitu cepat berlalu, maka saya berharap setiap kita mempergunakan waktu semaksimal mungkin, amin. Pergunakan waktu Anda semaksimal mungkin. Baik itu dalam bekerja, baik itu dalam kehidupan sebagai suami istri, baik itu dalam kehidupan pelayanan gerejawi, pergunakan. Baik sebagai apapun profesi kita, seharusnya waktu yang ada kita pergunakan. Kenapa? Begitu cepatnya hari-hari ini saudara. Dan kadang-kadang berpikir, kemarin baru seperti ini, kok sekarang udah begini ya. Kenapa? Waktu itu rasanya cepat. Nah kalau kita nggak bergerak Bapak Ibu bersama lebih cepat dari waktu, maka kita akan ketinggalan. Sama halnya di dalam mengiring Tuhan, ketika kita di dalam hidup kita hanya banyak mengeluh, hanya banyak bersungut, hanya banyak berkeluh kesah, maka roh kita, semangat kita akan padam. Tapi ketika kita memaksimalkan hubungan kita, relasi kita, waktu kita dengan Tuhan, saya yakin roh kita pasti berkobar menyala-nyala. Bagaimana mungkin daging ini bisa punya semangat kalau nggak punya api yang bisa semangat, betul? Gak mungkin kita bisa punya kekuatan kalau tidak diberi kekuatan oleh Tuhan. Gak bisa saudara. Yakin apa saya katakan? Bahkan kalau hari ini kita belajar mengasihi orang yang sulit kita kasihi, itu mustahil. Mustahil Bapak Ibu, mengasihi orang yang paling sulit kita kasihi. Mustahil. Saya nggak bisa. Jujur saya nggak bisa. Lu kan lebih baik jujur kan? Tapi kita akan melihat bagaimana kita bisa mampu mengasihi orang yang paling sulit. Kalau kami orang Jawa bilang begini, orang yang paling bencekno gitu, itu orang bahasa Jawanya. Orang yang paling bencekno itu harus bisa dikasih, tapi secara pribadi, secara hidup kita yang daging ini tidak akan pernah bisa. Jadi bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang akan kita lihat Bapak Ibu. Dan saya berharap di sepanjang bulan ini kita mulai belajar bagaimana kita mengobarkan. Hati yang kotor nggak bisa berkobar Bapak Ibu. Air yang keruh, saudara nggak bakalan mau minum, betul? Air yang keruh nggak mungkin saudara minum, betul? Tapi saudara akan hanya minum air yang bersih, betul? Ketika hati itu kotor, ketika hati itu keruh, ketika hati itu dipenuhi dengan kebencian, tak akan pernah kita besok berkobar. Air itu aja, air yang keruh, apa saudara mau minum? Enggak. Gak bakalan saudara mau minum, kenapa? Airnya keruh. Tapi ketika sudah disodorkan air yang bersih, mineral, aqua segala macam, pasti saudara mau minum, kenapa? Bersih. Tapi ketika sudah disodorkan air yang kuning, yang keruh, saudara gak bakalan mau minum. Kenapa? Kotor. Sama halnya saudara, hati kita ini ketika Adam jatuh dalam dosa, hati kita sudah beku dengan segala kejahatan tadi. Yang diperlukan apa? Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh segala yang terbaik dari itu semua. Kita bisa berkobar. Roh orang yang udah mati itu, atau katakan rohani kita yang mati karena dosa perlu dibangkitkan. Dengan apa? Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya dulu ada satu lagu Pentakosta namanya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, hati yang jengkel, hati yang bersungut, hati yang keluh kesah segala macam, buang Bapak supaya bisa berkobar. Itu yang kita belajar pada hari ini. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mudah-mudahan bisa dia ya. Oh iya bisa juga saudara. Mulai dulu ya, mulai dulu. Oke. Bulan yang lalu kita belajar namanya yang ini kan. Hiduplah, jangan sampai ada penyesalan. Itulah. Dan minggu pertama kita sudah belajar namanya ini. Oke, ini. Pada minggu itu pertama jalan menuju jalan yang penuh bahagia. Ini kita pelajari loh setelah bulan Oktober, betul?
Minggu kedua di bulan Oktober, jalan menuju namanya hidup bijaksana. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjaga hati. Ini paling berkesan bagi saya saudara. Paling berkesan. Kenapa? Karena hati itu sentralnya saudara. Itu sasaran iblis. Kalau hati kita sudah dikuasai iblis, ini nggak perlu dikuasai dia. Ketika ini sudah dikop sama dia, ini gampang. Dan minggu keempat kita belajar namanya tetap sekalipun tidak ada alasan untuk percaya. Kayak begitulah itu. Gampang-gampang aja kita bikin, betul? Kenapa? Kuasanya, hikmahnya, kasihnya, kekuatannya, baiknya Tuhan nggak pernah berubah. Dan minggu terakhir di bulan Oktober kita belajar namanya mengatasi racun kehidupan. Ini dia. Ada banyak racun saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan-jangan berteman saudara dengan orang yang tiap hari songo, tiap hari mulut manyun, tiap hari keluh kesah, tiap hari itu enggak hanya melakukan kejahatan segala macam. Jangan bergaul. Kenapa? Lama-lama kita pasti ketimpuk. Banyak tuh di Amsal dikatakan, jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, jangan bergaul dengan orang yang lekas marah, jangan bergaul dengan orang bebal. Kenapa? Engkau akan malang, engkau akan wah. Jangan, itu bisa menjadi racun saudara. Amin. Dan pada hari kita akan belajar yang di sini, bulan ini kita belajar namanya berkobar. Apa yang berkobar? Apinya bukan. Tetapi api Roh Kudus dalam hidup kita, semangat, gairah, roh kita harusnya berharap, harusnya berkobar, harusnya menyala. Kenapa? Kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, sudah Bapak dikasih Tuhan. Yang selanjutnya katakan di minggu pertama kita pilihlah nih. Nah, ini karena baru pakai sudah agak masih kurang update. Oke? Ah, minggu pertama namanya pilihlah iman daripada ketakutan. Harus dipilih. Sekalipun kita tidak mengerti, tetaplah pilih iman. Kenapa? Dengan iman kita akan melihat mujizat Tuhan. Hal-hal yang gampang yang sebetulnya yang perlu kita pelajari. Jangan hal-hal yang sulit, terlalu sulit sehingga mumet otak kita, betul? Pilih hal-hal yang gampang, saudara. Dan minggu kita belajar namanya bangkitkan kekuatan dalam diri kita. Bagaimana membangkitkan kekuatan? Kalau saya katakan begini, saudara, bagaimana membangkitkan kekuatan? Rajinlah membaca firman, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin berkomunikasi dengan, pasti Tuhan kasih kekuatan. Janganlah saudara kalau misalkan kita doa baru 5 menit kita mulai goyang kiri, goyang. Karena apa? Baru 5 menit saja doa udah mulai yang lama lah pendeta khotbah. Saudara nggak bakalan jiwa roh kita bisa berkobar. Kenapa? Karena kita nggak sejalan dengan Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah, Tuhan itu mendengar. Dia mendengarkan. Tapi ketika kita duduk diam mendengarkan, biarkan Tuhan berbicara. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita pada hari ini, mari bangkitkan kekuatan dalam diri kita. Dan minggu yang ketiga kita belajar, minggu yang lalu itulah itu. Ada kurang satu rasanya. Minggu yang ini, mengasihi orang yang sulit. Mengasihi orang yang sulit. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mengajak Bapak membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius yang sepanjang bulan ini akan kita pelajari dan kita coba untuk mengambil hikmah, mengambil hal-hal yang penting, mengambil segala pelajaran-pelajaran yang penting untuk menguatkan kita di dalam mengiring akan Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 6 sampai ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan
zaman. Allah mengaruniakan kepada kita karunia yang besar, anugerah yang besar sebelum permulaan zaman di dalam Kristus Yesus. Makanya lagunya apa? Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Kan begitu kan? Jadi kita sudah dipilih sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu. Kalau kita nggak dipilih, nggak mungkin kita ada. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan harus terwujud dalam diri kita yang sudah Dia pilih, yang sudah Dia tentukan, yang sudah Dia lihat. Dan rancangannya harus berjalan. Kalau tidak, saudara, maka kita takkan pernah ada. Dan kita bersyukur, kenapa? Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar. Dia mau mengasihi orang berdosa seperti kita. Saudara, betul? Bagaimana mungkin Allah yang maha kudus dan suci mau mengasihi orang berdosa? Itu hanya kita temukan dalam Kristus Yesus. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ini. Mengapa kita diperlukan kasih? Kenapa? Mengasihi orang yang paling sulit itu sukar dan takkan pernah kita mampu. Yakinlah Bapak Ibu, yakinlah sebaik-baiknya orang, yakinlah saya katakan, tidak mungkin kita mampu mengasihi orang yang sulit kita kasihi. Maka diperlukan apa? Kasih. Di 2 kali mungkin kita katakan, gak apa-apa saya mengampuni, betul? Sekali 2 kali mungkin begitu, betul? 3 kali jangan ulangi. 4 kali tolong ya. 5 kali, oh anari podo hoko urusan pak. Betul? Betul saudara? Sekali 2 kali orang berbuat salah, 4-5 kali mungkin. Oke lah, kenapa? Saya ini anak Tuhan, saya orang Kristen, saya masih belajar. Tapi wah, beda cerita itu. Ada batasnya, betul? Tapi ketika kita mulai belajar tentang kasih, saudara Bapak ini kasih, di sini kita melihat kita perlu dipenuhi kasih Allah, kita perlu dipenuhi Roh Kudus, kita perlu dipenuhi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sebab apa? Mampu kita mengasihi orang yang paling kita kasihi. Mengapa kita perlu dipenuhi dengan kasih Allah? Yang pertama adalah karena begini, saudara. Karena dengan kasih Allah kita mampu mengatasi namanya semua ketakutan. Kemarin ada yang meninggal di kota Pinak, saudara. Jadi ketika akan berbicara tentang saya berharap ini tidak ada dugul yang nambah. Saya bilang, kenapa? Ya ini mau akhir tahun, saya bilang jangan ada yang nambah lagi. Kenapa? Urusan dengan kadang-kadang yang meninggal ini Bapak Ibu agak repot kan? Saya bilang kalau boleh lewatlah kalender tahun ini itu baru. Kalau boleh, kenapa? Ada pesta lah, ada inilah, ada itulah, kan begitu kan? Habis saudara. Kadang-kadang kita ini takut dan orang bilang, ya aku belum siap loh. Kenapa? Nanti kalau saya mati masih takut saya, kemana saya katanya? Loh, begini ketemunya begini saudara, ketemu dianya. Saya kalau mati nggak tahu kemana katanya. Loh, kamu jadi Kristen kok lama begini udah sampai tua ompong begini, kok nggak tahu nanti matinya kemana? Halo, ya ingat ya. Harus ingat Bapak Ibu, kalau saudara mati kemana nantinya? Tentukan dari sekarang. Bukan ketika kita sudah lipat tangan baru bilang Tuhan terima di sisimu. Nggak bisa. Daftarkan diri saudara sama Yesus, betul? Nggak bisa orang tua mendaftarkan nama saudara di dalam kepada Yesus, betul? Daftarkan sendiri, karena masuk surga itu nggak barengan saudara, nggak bersama dengan orang tua. Jalannya satu-satu, betul? Nggak ada rombongan. MD 100 berapa? Masuk katanya, masuk sama-sama, enggak. Enggak ada saudara. Satu-satu. Mengatasi ketakutan. Kasih yang dari Allah mampu membuat kita, roh kita, rohani kita, spirit kita bisa berkobar. Hanya kasih itu aja sudah. Dalam mengasihi orang yang sulit kita kasihi. Kadang-kadang kita takutkan, nanti kalau kuampuni dia masih berbuat enggak? Kan begitunya kita kan? Kalau kuampuni masih diulangin dia enggak? Kan gitunya itu kan? Jadi kadang kita,
Lo isi, mau gue petahoi, lo isi. Lo masih. So tardok hata tu si. Udah biarin aja itu. Gak bisa domongin, gak diajarin itu. Lupakan aja. Kita sudah takut. Padahal kalau kita berbuat, udahlah. Dia mau berubah atau tidak, biar dia yang memutuskan. Tetapi kasih itu mampu membuat kita mengasihi orang yang paling sulit. Roh Kudus mampu membuat kita berkobar dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Selalu saya tekankan bagi semua yang melayani. Kalau kita melayani, kalau kita mengiring Tuhan, kalau kita melayani dan melayani, jangan pernah minta dihargai. Kenapa? Ketika saudara nggak dihargai orang, saudara goyang. Udah capek-capek ikut puasa, dihargai enggak, dilupakan malah. Loh, yang paling sering kita lupakan siapa? Tuhan, betul? Saat saudara kaya raya, senang banget, dapat berkat segala macam. Siapa pernah bilang, oh Tuhan terima kasih. Betul? Enggak, kita nggak usah terlalu munah lah. Betul? Kadang-kadang malah, wih senangnya kita ini, kita lupa Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Gak pernah kita bawa itu dapat apa, dapat berkat. Tuhan terima kasih berkatmu. Enggak. Wow, yes. Ke mall yuk, lari ke mall. Lupa dia. Tapi ketika dia melayani gak dihargai, bilang, mana sih? Udah Pak, saya istirahat dulu melayani, apa? Udahlah. Takut. Tapi ketika kasih itu saudara, gak bakalan takut. Dihargai atau tidak hargai, kenapa? Kita mata tertuju sama Tuhan. Allah itu kasih, dan kasih yang dari Allah kita mampu mengatasi ketakutan. Yang kedua, mengapa kita perlu dipenuhi dengan kasih? Yang kedua, kenapa? Kasih itu mampu mengatasi namanya suam-suam kuku. Banyak orang yang suam-suam kuku setelah dia lahir baru. Kenapa saudara? Gak mampu dia bertahan, betul? Ketika lahir baru, saudara masih ingat gak? Apa kita pikir pertama kali? Ada gairah enggak? Ketika sudah lahir baru pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ngoyo atau semangat? Nah sekarang semangatnya kemana? Kenapa hilang? Coba kita bernalar. Jatuh cinta pertama sama calon istri, semangat atau ngoyo? Tapi berjalan waktu ketika sudah menikah, semangat atau ngoyo? Lah cinta yang tadi kemana? Ayo jujur. Wah hujan badai pun saudara, lupakan ibadah pun maunya dia ketemu itu. Gak usah ibadah pun kenapa? Ketemu dulu. Udah dapat jadi istri, jadi suami. Yang aku gak pulang karena hujan. Dah lomom. Betul? Dia bilang lagi, ya apa yang ya? Aku jemput nggak yang? Enggak. Gak ada begitu, lomom. Ya udah terserah kau aja, pulang nggak pulang ya terserah. Lo cinta yang tadi kemana? Halo? Waktu kita lahir baru pertama kali, hati kita, roh kita berkobar-kobar, semangat kita berkobar. Bacal kita gak pernah disuruh, pasti baca sampai selesai, betul? Sekarang kemana larinya? Ayo. Sebaliknya kalau Tuhan buat begitu sama kita, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Siapa yang paling kita lupakan? Tuhan. Itu saya katakan Bapak Ibu, kita nggak usahlah banyak nekonya, pokoknya apapun yang terjadi tetap Tuhan. Kemana kasih yang tadi? Kemana cinta yang mula-mula tadi? Sehingga suami istri, udah cerai. Mau gue pikirin, cerai. Lo tadi ngejarnya setengah mati lo, ngutang pun ongkos mau. Ketika nasi terlalu keras, suami komplain. Ketika istri mau ke salon, suami hanya kasih uang 100.000, cerai. Otak kita kemana? Logikanya lah dulu, betul? Logikanya lah dulu. Ketika Tuhan belum jawab doa kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita mulai suam, betul? Coba balik. Ketika jatuh cinta pertama kali, mau hujan geledek, badai segala macam, mau berjalan kaki, mau naik beca, mau naik ojek, naik online segala macam, kita pasti jalani, betul?
Tapi ketika doa 2, 3 tahun, 4 tahun gak dijawab Tuhan, masih tetap seperti yang tadi enggak? Enggak. Kenapa saudara? Kita sudah mulai masuk namanya fase yang ini. Kita kan maunya yang instan, betul? Kalau gak dijawab Tuhan, lupakan saja. Betul? Kadang-kadang begitu kan? Udahlah Tuhan, kalau Tuhan gak mau, gak apa-apa lah. Ganti topik doa yang lain. Gak dikasih lah, kenapa? Tuhan tadinya tinggal nunggu 2 hari misalkan begitu akan dikasih. Tapi kan aku udah ganti topik. Ya Tuhan bilang, ya udah. Yang rugi siapa? Kita. Nah begitu Bapak Ibu. Kasih yang dari Allah mampu mengatasi namanya semua bentuk kesuaman. Apa yang dialami seorang Timotius, dia melihat kota Efesus begitu banyak penyembahan berhala, moralitas, perjudian, selingkuh, banyak hoax. Timotius bilang, mak, menyerahlah, udahlah. Makanya Paulus dalam ayat yang aku peringatkan engkau, diingatkan, dipasingot. Bahasa Bataknya dikandanin. Diingatkan Bapak Ibu, dipasingot, di warning. Coba sadar kau Timotius, tugasmu karunia Allah yang ada padamu jangan lalai. Tapi seringkali, malas aku melayani, kenapa? Orang itu kalau ngomong gak enak banget sama saya, mau melayani lah. Loh, baru gitu aja. Tadi waktu lahir baru, kok Kristen kau ya? Gak teman aku sama kau, ya biarin. Tapi begitu mulai berjalan waktu, gak teman sama kau, jangan gitulah, kita kan teman. Ya lah. Kalau emang kita punya cita-cita tujuan, jangan pernah mundur sebelum capai di atas, betul? Harus begitu Bapak, jangan kena sedikit. Panjang, muka yang tadinya kinclong, glowing, tiba-tiba jadi seperti jeruk purut. Bayangin saudara, kita ini kayak apa lah? Saya nggak tahu kan. Baca Alkitab 1 pasal aja. Baru 1 pasal. Belum ketemu pasal Mazmur 119 yang ayatnya hampir 150. Wah bisa bilang. Pertama kali sama yang semangat. Mengalir sungai, ngek. Sadar-sadar, loh kok begini katanya? Wah baru ketemu Mazmur 119 udah langsung begitu. Belum Tuhan datang udah langsung tepar. Bayangin. Suam kuku pasti Tuhan buang. Itu kata Tuhan. Pilih panas atau dingin, jangan suam kuku kata Tuhan. Kalau kau panas, kalau mau dingin, kalau mau berubah, kalau mau serius, kalau melayani, kalau mau murtad. Kalau mau baca firman Tuhan, baca. Kalau mau menyembah. Gak ada pilihan lain. Nantilah Pak ya kalau ini ya. Enggak. Ngikut Tuhan enggak ada enggak. Kamu mau ikut apa tidak? Ya. Kamu mau setia apa tidak? Ya. Kamu mau menghadapi aku terus enggak? Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan sama kita sebaliknya neko-neko, enak enggak? Kalau Tuhan neko-neko sama kita, mana pendeta Utagalu di sana Tuhan diselamatkan enggak? Kuliah dulu ya, apalah nanti lah, ya nggak apa-apa lah itu apalah ya. Tuhan ngomong begitu misalkan sama kita, kira-kira ngomong apa? Lah Tuhan aja nggak pasti, masa saya harus pasti betul? Begitu Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan pudarnya gairah semangat yang berkobar yang tadi? Salah satu penyebab pudarnya semangat gairah kita kurang memahami firman Tuhan, kita kurang memahami hubungan kita dengan, kita kurang intim dengan Tuhan. Begitu saudara. Suami istri yang sudah mulai connect-nya itu agak kurang gitu, itu pasti ada penyebabnya saudara. Nah kenapa saya ceritakan ini? Banyak tuh yang sapam yang kerja itu biasanya kan ada yang cari tikus berlipstik katanya.
Tikus-tikus berlipstik. Datang itu cari brondolan itu. Pakaiannya kemana, entah tukang jahitnya di mana, saya juga nggak tahu. Nah itu yang jebak itu, jebakan Batman itu. Istrinya telepon, Pak lagi di mana? Lagi jaga. Sama siapa? Sama teman-teman. Ya kan gitu kan. Begitu telepon yang lain. Udah ya, aku lagi jaga, lagi kerja nih, jangan diganggu. Nanti gak enak sama pimpinan. Kan dia alasannya kan. Betul? Kita para suami, betul? Tapi begitu yang itu tadi, tikus berlipstik. Pak, ada pimpinan gak? Gak ada, datang aja. Gak apa-apa kok, nanti aku temanin. Kamu bawa yang agak besar karungnya ya. Nanti kalau banyak biar kita bagi 2 juga ya. Itu 1 jam 2 jam itu pasti dia minggir itu ke sana. Tadinya sama teman-teman mau pergi tuh. Lupa dia aku lagi jaga. Setan itu begitu saudara. Sedikit-sedikit kita digeser, sedikit-sedikit digeser, sedikit-sedikit digeser. Lama-lama kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Tikus berlipstik. Banyak gitu saudara. Dan ini saya saksikan apa? Ada juga di Kota Pinang yang begitu. Kalau itu terjadi berarti sudah mulai ada kesuaman antara suami dengan istri. Coba yang kalau istrinya telepon jawabnya cuman, udah makan belum? Udah. Lagi di mana? Lagi di jalan. Kalau yang begitu-begitu jawab kita perlu dicurigai Bapak Ibu. Istri itu mesti jeli. Pak, udah makan belum? Udah. Tadi makannya gini. Nggak enak banget loh. Kalau agak panjang jawabannya, berarti koneknya dengan istri masih bagus. Tapi kalau misalkan, udah makan Pi? Udah. Lagi di mana? Di jalan. Sama siapa? Sama orang. Kalau yang begitu udah perlu curigai. Lah kalau sama istrinya yang tadi jungkir balik ngejarnya, ngomong cuma begitu. Tapi begitu sama tikus berlipstik. Berubah loh ya. Jangan sampai Tuhan tangkap itu handphone, dibikin terbakar, putus hubungan. Amin. Yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Mengapa kita perlu memiliki kasih atau dipenuhi kasih supaya hati kita berkobar, bahkan mampu mengasihi orang yang paling benceno, mengatasi namanya keputusasaan. Kasih itu mampu saudara. Itu saya bilang Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kau mau marah sama Tuhan, hakmu itu. Tapi sebelum kau marah sama Tuhan, saya bilang, coba lihat yang digantung di kayu salib itu siapa bagimu? Oh, saya nggak punya alasan lain. Kalau kau mau marah sama Tuhan, mau maki dia, terserah. Tapi sebelum kau ke situ, lihat dulu yang disalibkan itu siapa bagimu. Anak-anak sekolah saya bilang, aduh anak-anak baru SD, SMP, SM udah merokok. Bolah. Bagi saya udah kau nggak bagus kau. Di depan orang tuamu mungkin kau nggak merokok, tapi di luar kau merokok, sama saja sebetulnya, betul? Kalau mau merokok, merokok sekalian depan orang tuamu. Berarti itu pertanda dia tidak menghargai jerih orang tuanya. Begitu Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita. Wah, depan istriku janganlah, depan orang kau berbuat, ya sama saja depan Tuhan. Kasih Allah itu mampu mengatasi segala keputusan. Ketika persoalan silih ganti berdatang segala macam, kadang kita berkata begini, kalau bahasa batanya, oh teh Tuhan, haci dah bina mengulun. Betul? Itu normal Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini bukan robot, betul? Jadi kalau ada pun persoalan, rasanya bertubi-tubi, ya kadang kita, oh Tuhan, kadang-kadang Tuhan aku nggak mampu menahan. Itu normal saudara. Tapi kalau itu hanya sebatas ungkapan, bukan sampai merasuki hidup kita, itu normal. Tapi ketika itu merasuki, maka kita sudah mulai namanya masuk ke dalam keputusasaan. Bahkan seringkali bertanya, di manakah Tuhan tegak segala persoalan? Itu kan khotbah bulan September, betul? Di manakah Tuhan saat kesusahan? Ya kan? Di mana Tuhan? Loh Tuhan di mana Bapak Ibu? Ya tergantung kita tempatkan di mana tadi, ya kan? Ya kan? Kalau Tuhan di hati kita, ya kita dimanapun dia di situ. Nah kalau Tuhan kita tinggalkan di gereja, udah ya Tuhan bye-bye sampai hari apalah ada kegiatan di gereja. Bye-bye Tuhan. Masuk aja Bu, gak apa-apa. Oke? Begitu Bapak Ibu. Jadi tergantung dari cara kita.
Kita perlu dipenuhi kasih dari Allah supaya mampu mengatasi namanya keputusasaan. Mengapa keputusasaan bisa terjadi? Karena putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak mengenal siapa Yesus. Karena kita tidak percaya kepada Yesus. Karena kita tidak yakin kuasanya mampu menolong kita. Karena kita berpikir, woi, gudangi persoalanon, bama benar menghadapi on. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya selalu berdoa pada hari-hari, Tuhan, kalau laut Teberau bisa Tuhan keringkan, orang Israel bisa lewat dengan berjalan kaki. Aku mau hal yang sama terjadi dalam persoalanku. Kalau sungai Yordan yang sedang meluap bisa ketika diinjak pinggirnya oleh para imam kering dan mereka bisa menyeberang. Aku mau hal seperti itu terjadi. Kalau 5 roti 2 ikan bisa Tuhan lipat gandakan, aku mau hal yang sama terjadi dalam pelayanan. Kalau anak perempuan seorang janda dinyanyi Tuhan bangkitkan dari kematian, aku mau itu terjadi dalam pelayanan yang aku lakukan. Kenapa? Samanya Tuhan itu betul. Makanya lagunya apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Ya kan? Jangan TikTok lebih sering bernyanyi pada kita, saudara. Amin. Orang di TikTok nyanyinya. Begitu jalan ke gereja, Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, ya. Mana cinta mula-mula tadi? Betul? Ketika istri goreng ikan gosong sedikit. Wah, masakan nun, lango-lango. Cinta yang tadi kemana? Tanya lagi, ya kan? Oke? Nah, Roh Kudus mampu mengatasi segala keputusasaan dan persoalan. Roh Kudus mampu, Bapak Ibu. Jadi di situ perlu kita punya kepekaan. Roh Kudus aku perlu engkau. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan ini, ketika Yesus memikul salib sampai di Golgota, gak pernah dia putus asa tuh. Yesus berdoa di Getsemane. Bapa, kalau bosan, lalukan cawan daripada aku. Tetapi jangan kehendakku, biar kehendak. Saya nggak tahu, saudara. Saya kadang-kadang kalau saya bisa merenungkan Tuhan mati di kayu salib, Tuhan, belum apa-apa Tuhan keburu. Ya Tuhan, itu pun kadang-kadang saya sudah banyak kebacotnya sama Tuhan. Udah banyak saya komplain sama Tuhan. Udah banyak saya nggak senangnya sama Tuhan. Kenapa? Kurang saya menyadari pengorbanan Yesus di kayu salib. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan bagi kita jadi sombong, angkuh, tinggi hati, gijang roha. Nggak ada. Loh, Tuhan yang ajaib pada mati hanya untuk kebaikan kita. Lah kenapa kita nggak mau menang kepada Dia? Ketika punya persoalan, tidak ada persoalan yang terlalu besar dari Tuhan yang kita punya. Jadi perlu kita sadar Bapak Ibu. Kalau kita ingin bergelora, berkobar, bernyala-nyala roh kita, kita perlu intinya, kita perlu kasih Tuhan. Kasih mula-mula. Kasih yang menyingkirkan ketakutan. Kasih yang menyingkirkan kesuaman. Kasih yang mampu mengatasi segala keputusasaan. Kita perlu itu. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Dunamos, ketika Roh Kudus turun atas kamu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita yang menjadi, sekarang kita mau terbuka atau tidak, kita yang menentukan. Kita mau hati kita berkobar, kita yang menentukan. Yang terakhir, hanya dengan kasih Allah kita mampu berkobar dan memiliki iman yang teguh, serta mampu mengasihi orang yang paling sulit kita kasihi.